Pokoknya sampean yakin pangeran iku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru ya mlaku, dipimpin kiai bener ya mlaku, dipimpin kiai gonta-ganti ya mlaku. Teng TV sering ono berita ustad sodomi, ustad ngene-ngene. Wong ya ora terus gedeng Islam, ya nyalahno ustad iku. Ya ono Islam dibajak, ekstremis ya muni Islam, sekuler ya muni Islam, liberal ya muni Islam. Ya Islam ya baik-baik saja, ora ono masalah kan, biasa mawon. Yo rame ini dunya. Riyen Rasulullah niku rak sae-saene tiyang niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena ndak ada cerita pendapat itu memuaskan semua napa pihak. Rasulullah rak kesayangane pangeran. Niku pun ndak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemene trimo kiai, trimo presiden, trimo Kapolri, trimo pangam, enggak bisa. Apapun konsepnya itu enggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok gak harus tegas. Kalau enggak tegas enggak bisa membasmi akar-akarnya. Sing jare persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau enggak tegas mereka ngelama. Ini kan ra iso selesai. Akhirnya nyelesaikan aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak tigo nurut ya nurut mergo dipecat tapi terus balik lo sithik. Balik lo apa? Sithik-sithik. Masjid ge ngoten nasib kiai ge ngoten. Kula nak di murid kuatah, di santri kathah sing kiai ge kathah. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia muni takok. Ya teng masjid, Gus. Dadi masjid itu ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarit itu ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah. Kiye kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, iki ora urusan iku, Gus. Ya urusane mergo ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baiknya kan kowe. Nak pengiran ra butuh iku, pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah. Anake kepingine sekolahan ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran ya bis sing tetep jalan, dadi wong sing nyetop iku ana bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mending. Kecewa lho. Wis bae ku piye dicapik ra dukung. Padahal kula yo nyucup yo hormat tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono iku ya biasa wae cara kula biasa. Tapi sesuai sadar deh. Bareng ngajak wong dora gelem akhirnya sadar. Jebule ngandel jenengan nggo sembang kula ya suwi wong luwih ngandel aku timbang kowe. Lah bento tapi ngandel kowe ya. Wong aliran sesat ta men. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren, satpam leren, supir angkot leren. Iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape loro. Ape lara ape berobat ra iso. Nek larane emergensi astagfirullah minna minkum taqabbal ya karim. Ajane semburu leren maling leren, copet leren, iku apik nek iso ngumpul iku. Makanya ngaji iku ambek wong alim kan, karena orang alim tuh yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan tuh sampai sahabat tuh gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman tuh ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la la ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu yang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid memang di teras jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibiri. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Yang ngapain kerja ya ben kerja. Yang penting orang jadi germo, orang pengedar narkoba. Nah, itu orang kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang itu nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak. Pengrusakan itu namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah.
efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu ning masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah kene aduk ibadah ning masjid aja aduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu yang akeh ulama mesti masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu loh nih Rembang. Oh, tambah sepi. Karena ulama cara berpikir, jong kerja ya, ibadah ngernet ya, ibadah mulang ya ibadah. Akhirnya mau masjid itu pas tarawih. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Tak omongin ini, cong, kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu sudah jadi problem bagi umat. Misalnya gini, ojo sampai, kenapa orang nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa orang tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem, kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ke Ramadan Gus tahun pisah, nosok njenengan ra setuju. Tak bukti kalau dia hadun nafsi tak tes. Ya wis aku setuju. Syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen deh karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir hadun nafsi enggak? Hadun nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede. Mereka pengurus takmirnya kok pengen pas era ini tahu pengajian gede. Pas gak pengurus takmir terus ada pengajian gede. Lapo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadzun nafsi, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkal loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal apik ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apik ya umroh. Ya ora. Beli tenan kula raguyen. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek ada dhuwit luwih kekno cah yatim kekno masjid gak payu travel. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokal-akali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan Nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ono sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, "Ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah?" Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa la ilaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab, kata Nabi, "Faqih falawadu'a fi haramin akana alaihi wisrun." Kalau andikan dia meletakkan mental seknya atau aktivitas seknya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, "Wa kadzalika," begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa? Pahala.
terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, dol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufu syarraka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya. Paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Nah, sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati, wong apik, ora iso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan ya. Saya nggih mayit niku, wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati ya apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lha sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik matine ora apik wonge. Ya ngomong gak trimo pikirane apik iku. Wonge lagi kiai wis ndake pinter maksudnya. Apik nggih niki. Ngomong keberatan. Ayo menapik. Ya sesuk kan wedi yo. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Besiwa wasa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat itu meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik. Karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang kebaikan itu sekian apa? Bentuk.